Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Apoteker Siti Fidelanti dan juga rekan saya Apoteker Rabiatul Adawiyah. Kami dari tim farmasi Puskesmas Pasir Jaya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sosialisasi mengenai bahayanya resistensi antimikroba ataupun antibiotik. Ada yang tahu nggak antibiotik? Ada yang pernah menggunakan antibiotik kan? Katanya yang pernah antibiotik apa sih? Ada yang tahu? Atau apa yang biasanya diminum? Tadalafil? Ya, jadi itu contoh-contoh antibiotik. Nah, antibiotik itu apa sih? Jadi antibiotik itu dipakai untuk mengobati adanya infeksi bakteri yang ada di tubuh kita. Nah, jika penggunanya tidak tepat akan terjadi resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik itu terjadi ketika bakteri menjadi kebal terhadap efek dari antibiotik. Nah, akibatnya adalah tubuh jadi kesulitan untuk mengobati infeksi dan juga adanya potensi resiko komplikasi serius hingga kematian. Nah, jadi itu ya pengertian dari resistensi antimikroba. Nah, bahayanya apa sih resistensi antimikroba? Yang pertama, itu akan memicu penggunaan obat antibiotik dengan dosis yang lebih tinggi, atau juga kita dapat membutuhkan obat antibiotik yang lebih tinggi. Jadi akan mempengaruhi terhadap biaya dan juga dampak pada kualitas kesehatan kita. Yang selanjutnya itu penyakit akan menjadi lebih sulit untuk diobati dan juga meningkatkan resiko kematian, terutama pada pasien-pasien seperti lansia, anak-anak, dan juga beberapa pasien yang mengalami gangguan imunosupresi seperti itu. Nah, apa ya yang menyebabkan resistensi antibiotik? Nah, yang pertama, minum antibiotik walaupun penyakit yang diderita itu bukan karena infeksi bakteri, misalnya kayak batuk, pilek, atau diare yang baru 1 hari 2 hari, nah itu sudah minum antibiotik. Nah, itu juga dapat menyebabkan resistensi. Nah, karena batuk pilek itu biasanya disebabkan oleh virus. Yang kedua, mengkonsumsi antibiotik tidak teratur, misalnya dengan memberi jeda waktu 1-2 hari. Jadi hari ini minum, hari besok enggak, besok lagi minum, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu tidak menghabiskan antibiotik sesuai waktu yang disarankan oleh dokter ataupun apoteker. Nah, itu juga menjadi penyebab dari resistensi antibiotik. Nah, gimana sih cara kita melawan resistensi antimikroba? Yang pertama itu dengan 4T ya. Yang pertama, tidak membeli antibiotik atau antimikroba tanpa resep dokter. Jadi harus dengan resep dokter. Selanjutnya, harus teruskan pengobatan antibiotik yang diresepkan walaupun kondisi sudah baik, tetap harus dihabiskan. Selanjutnya, tidak membuang antimikroba yang rusak atau sisa secara sembarangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum atau dapat mempengaruhi mikroba di lingkungan sekitar dan juga mencemari lingkungan. Nah, yang keempat adalah tegur dan laporkan jika mengetahui ada sarana obat yang menjual antimikroba sembarangan tanpa resep. Lalu bisa juga kita tanya pada apoteker untuk informasi obat antibiotik. Nah, cara lainnya adalah yang pertama itu kita tidak menggunakan antibiotik untuk selain infeksi bakteri. Misalnya kayak batuk pilek baru 1-2 hari kan tidak perlu menggunakan antibiotik seperti itu. Lalu juga kita tidak boleh nih menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah dengan sengaja kayak gitu ya. Lalu juga tidak boleh memberikan antibiotik sisa kepada orang lain karena antibiotik kan harus dihabiskan. Ada yang tahu cara membuangnya? Ada yang tahu? Biasanya kalau membuang obat antibiotik harus dihabiskan. Kalaupun sirup, kalau ada sisa kan harus dibuang. Gimana cara buangnya? Ada yang tahu? Gimana? Dikubur, betul. Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Yang saya jelaskan ya. Jadi kalau obat antibiotik ini kan bakteri. Jadi kalau kita buang sembarangan nanti bakterinya kemana-mana. Nanti bisa jadi seperti tadi nanti ada sistem ada. Jadi nanti kemasannya dibantu dirusak. Obat apapun sih selain antibiotik itu obatnya merusak kemasan. Jadi biar salah gimana sama orang-orang yang jahat. Dia harus dirusak kemasannya. Kalau yang sirup banyak tablet boleh dikubur tadi kata bapak di tanah atau dicampur dengan tanah atau dengan air, boleh dibiarkan beberapa hari baru dibuang. Jadi biar mati dulu.
Biasanya pokoknya harus digosok dulu dari kemasan, yang makanannya itu digosok dulu. Atau kalau misalkan bingung cara buangnya, boleh diantarkan ke fasilitas kesehatan, misalnya kayak puskesmas atau ke apotek, atau membantu dibuang untuk sampah. Karena itu berbahaya sekali kalau kita buangnya asal. Gitu ya. Ada yang masih bingung cara membuangnya? Jadi gimana kalau cara buang tadi? Ada yang bisa jelasin lagi? Diletak kemasannya ya. Terus nanti bisa dikubur atau dicampur air atau dicampur tanah, dibuangkan dulu baru dibuang selama beberapa hari. Ibu, biotik itu apa? Kuman hidup apa? Kuman kubur? Iya, dia kuman hidup Pak. Jadi kan tubuh kita tuh ada bakteri ya, bakteri baik dan bakteri jahat. Si antibiotik pun dia membunuh bakteri. Nanti bakteri yang jahat-jahat itu dibunuh sama bakteri. Ya, jadi kenapa sakit yang disebabkan oleh bakteri harus pakai antibiotik? Karena itu ada bakteri jahat yang harus dibunuh. Kan ada beberapa sakit yang gak butuh antibiotik tadi ya Pak. Tiba-tiba dia pakai antibiotik, padahal dia cuma virus gitu, tapi dia pakai antibiotik. Jadi bakteri baik pun ikut terbunuh. Jadi efeknya daya tahan tubuh kita pun menurun dan segala macam. Itu tidak tepat penggunaan. Itu dari kuman pembunuh ya? Iya, dia membunuh bakteri-bakteri yang jahat tadi. Kan ada orang kena infeksi karena bakteri dan infeksi bakteri, jadi harus dibunuh pakai antibiotik tadi. Makanya jangan sembarangan memberi antibiotik tadi ya. Kadang-kadang suka dikasih antibiotik dia habis kita minum, terus katanya suruh periksa ulang keluar dari ternyata paling habisnya antibiotiknya. ibu ada infeksi Dan habis obatnya baru badannya itu suruh puasa tapi itu ya saya yang hitungannya udah 2 minggu ada lagi yang bertanya tentang antibiotik. Oke, mungkin jadi cukup sekian, semoga bermanfaat ya. Jadi Bapak Ibu kita harus bijak menggunakan antibiotik, jangan beli sembarangan untuk mencegah resistensi obat. Oke, mungkin itu aja cukup sekian dari kami di Farmasi Puskesmas Pasir Jaya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.